Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Ilham Ardiansyah dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai pagi Anda. Informasi utama segera hadir di antaranya. Diduga dibunuh, seorang perempuan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh gosong di sebuah gubuk yang terbakar. Ringankan beban warga karena cabai mahal, para petani cabai di Kabupaten Magelang melelang cabai secara langsung. Kami juga akan menyajikan kilas balik 2021 vaksinasi COVID-19 yang sudah melampaui target vaksinasi nasional. Kita awali informasi pertama, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas terbakar di gubuknya di Kabupaten Pemalang. Polisi menangkap pria yang selama ini tinggal bersama korban meski tanpa ikatan pernikahan. Kepolisian Resort Pemalang bersama tim Inafis Polda Jawa Tengah menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah gubuk yang terbakar di Desa Cibayur, Kecamatan Warung Piring, Pemalang, Rabu siang. Polisi tengah menyelidiki kematian perempuan bernama Tarmunah. Sebelumnya, Tarmunah ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya tergeletak di antara puing-puing gubuk yang terbakar dengan kondisi gosong. Polisi mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Dr. Ashari Pemalang untuk diotopsi. Pada saat yang sama, polisi menangkap Panjul, pria yang tinggal bersama korban. Polisi masih menyelidiki apakah Panjul telah membunuh korban lalu membakar gubuk untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Tentu kami melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, tapi masih ada kendala lah. Jadi kepada yang bersangkutan saat ini kami perlu katakanlah membacakan kepada pihak psikiater. Kepala Desa Cibayur menyatakan korban dan Panjul sudah hidup bersama dalam gubuk naas itu selama belasan tahun, namun keduanya tidak terikat perkawinan. Selama ini, warga curiga keduanya memiliki masalah kejiwaan. Kami belum bisa mengetahui apakah itu modusnya dibakar atau kebakaran, saya belum bisa. Nanti dari pihak Polres dan kebetulan hari ini dari Polda bersama tim dari Polda juga sudah sampai di lokasi dan olah TKP. Jenazah Tarmunah langsung dimakamkan di Desa Cibayur usai diotopsi, sementara polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan Panjul. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Sementara karena tak ingin berpisah, seorang suami di Kabupaten Blora menculik istrinya dengan menyewa orang lain sebesar 50 juta rupiah. Kegigihan Supriyadi untuk tidak berpisah dengan istrinya berakhir sudah. Bahkan Supriyadi dipastikan akan terpisah dengan sang istri di balik jeruji penjara. Supriyadi ditangkap jajaran Polres Blora di daerah Bojonegoro, Jawa Timur karena menculik istrinya sendiri. Dua penculik bayaran, Sugito dan Subino, ikut ditangkap. Penculikan berlatar belakang masalah keluarga. Supriyadi terpaksa menculik istrinya karena masih mencintai sang istri dan tidak mau berpisah. Ia lalu menyewa 5 orang penculik bayaran dengan upah 50 juta rupiah. Supriyadi kian kalut karena sang istri tengah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Mereka menutup komunikasi, mertua pun juga menutup komunikasi dengan saya. Terus akhirnya saya ada ide seperti ini untuk bisa bersama lagi dengan istri saya. Penculikan terjadi pada tanggal 23 Desember lalu saat korban pulang dari pengadilan agama. Korban dihadang 5 penculik bayaran di jalan sepi di Desa Semanggi dan diancam dengan senjata tajam. Setelah diserahkan, sang suami lalu membawa istrinya ke sejumlah tempat. Setelah sampai di Desa Semanggi, kemudian yang bersangkutan ini naik kendaraan roda 4, kemudian dihentikan, ditodong dengan menggunakan senjata tajam, diantaranya adalah sebilah parang dan celurit. Kemudian si istri ini, si korban ini kemudian dibawa paksa dengan cara disetrum supaya bisa keluar dari mobil tersebut. Nah, kemudian setelah
korban ini bisa diambil oleh beberapa tersangka, kemudian diserahkan kepada suaminya, kemudian dibawa ke arah Bojonegoro. Polisi masih memburu 3 penculik bayaran lainnya. Mereka dijerat pasal 328 KUHP tentang penculikan sehingga terancam pidana penjara 12 tahun. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Kita beralih ke informasi lain. Para petani di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang, melelang cabai agar pembeli bisa mendapat harga lebih murah. Di tengah harga cabai yang kian meroket, para petani di lereng Gunung Merbabu di Dusun Mentayan, Kabupaten Magelang, justru melelang cabai secara terbuka ke warga. Mereka berbondong-bondong membawa karung hasil panen ke rumah panitia lelang. Harga cabai lelang berkisar Rp72.000 per kilogram, padahal di pasaran sudah menembus angka Rp90.000. Aksi lelang dilakukan petani cabai agar pembeli mendapatkan harga lebih murah dibandingkan cabai dilepas kepada para tengkulak. Lumayan kalau dibandingkan dengan teman-temannya itu, selisihnya kan meskipun selisih 2.000, saya milih di kelompok tani. Oh gitu. Ini saya terima 915. Berapa kilo, Pak? Ini 12,5 kilo. Per kilonya berapa, Pak? Per kilonya 72. Aksi lelang cabai petani dari berbagai kecamatan disaksikan pemerintah Kabupaten Magelang. Kami sebagai di pemerintahan ya termasuk hal yang sangat positif karena pertama juga memberikan harga kepastian kepada petani. Kemudian juga pangsa pasarnya jelas mau dibawa kemana, dan petani itu tahu bahwa hasil panenannya itu akan dibawa kemana itu sudah. Tapi kalau mandiri dia jual sendiri ke pasar atau apa, ya sesuai dengan harga pasarnya. Harga cabai rawit merah saat ini sudah mencapai Rp90.000 per kilogram di pasaran. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Pemerintah daerah terus menggenjot vaksinasi anak dengan berbagai cara simpatik. Di Kota Semarang, anak-anak disuguhi film kartun agar tidak takut saat disuntik vaksin. Pemandangan menarik terjadi di Puskesmas Ngalian, Kota Semarang, Rabu pagi. 347 siswa SD Ngalian 01 antusias mengikuti vaksinasi. Untuk menghibur dan mengurangi rasa takut, penyelenggara menyediakan monitor dan memutar film kartun agar ditonton anak-anak saat divaksinasi. Sejauh ini, Dinas Kesehatan belum mendapat laporan adanya kejadian susulan dan anak pasca divaksin. Di Grobogan, anak-anak rela antre untuk mendapatkan suntikan vaksin. Panitia bekerja keras mengingatkan anak-anak agar tidak berkerumun. Panitia menyediakan 1.200 dosis vaksin untuk 5 sekolah peserta vaksinasi. Vaksinasi menargetkan 114.000 anak dan sejauh ini baru 2.300 anak yang disuntik vaksin. Di Karanganyar, vaksinasi digelar secara serentak di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Sejumlah anak tampak ketakutan sampai menangis sehingga harus dipeluk terlebih dahulu oleh orang tua. Vaksinasi menargetkan 80.593 anak. Sementara di Sukoharjo, anak-anak tetap antusias mengikuti vaksinasi di Kodim 0726 Sukoharjo meski tidak didampingi orang tua. Tim liputan melaporkan dari Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Karanganyar, dan Sukoharjo.